Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Belah Duren. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana caranya memupuk pohon durian di umur 3 bulan supaya pertumbuhannya tetap subur, cepat besar, cepat berbuah, cepat berbakti kepada yang nanam. Caranya seperti ini, kita cuman mempersiapkan pupuk MPK 1616 sama apa ini campurannya di toko, kurang paham. Ya mungkin ini kayak Posca Plus dengan Setka mungkin ini. Lanjut ke caranya ya. Ini pupuknya. Ini pupuk yang sudah di-mix dengan pertanian atau toko-toko penjual pupuk. Katanya sih ini lebih bagus. Maksudnya unsur-unsur haranya itu macam-macam ini. Tidak cuman Mutiara 1616. Biasanya saya pakai Mutiara 1616 satu itu saja. Cuman ini di mix katanya yang penjual itu pupuk. Katanya yang punya kios lebih bagus yang ini. Ini harganya 17.000 per kilo. Pohon durennya seperti ini yang mau dipupuk. Ini umur di 3 bulanan. Ayo kita lanjut ke cara pemupukannya. Caranya sederhana. Kita cukup mengambil seujung ini segini. Kira-kira kalau pakai sendok ini setengah sendok makan. Ini cukup di satu pohon. Caranya seperti apa? Langsung ditaruh di sini. Nah, taruh sini. Kalau bisa jangan pas langsung nempel ke pohon ya, ke batangnya itu. Dikarenakan itu takut ini panas-panas, ini pas kulitnya ini bakalan rusak. Ininya bakalan rusak. Dikarenakan kalau pupuk itu kan panas. Kalau nempel secara langsung. Ini terubusnya. Kalau kita rutin memupuk. Biasanya saya melakukan pemupukan itu 1 bulan 2 kali. Per 15 hari sekali saya pupuk. Tidak banyak ya, cuman itu setengah sendok makan. Langsung pindah lagi ke pohon yang satunya. Caranya sangat gampang. Ini bagus ya. Bagus ya. Nih. Hasilnya seperti ini. Kalau kita rutin rutin mupuk, rutin nyemprotan, cukup segini ya, setengah sendok makan.
Hasilnya bagaimana? Ya, tinggal buktikan sendiri. Kalau yang saya buktikan ini hasilnya. Bagus. Kunci utama. Nah, saya kasih bocoran ya, ilmu dari saya ini. Kunci utama menanam apa saja, apalagi menanam di durian, kita harus rutin. Rutin bagaimana? Rutin memupuk, rutin menyemprot, seperti itu. Insya Allah hasilnya bakalan maksimal. Pupuknya tinggal taruh seperti ini. Taruh. Cukup. Seperti ini. Gak sulit. Hasilnya memuaskan kalau kita rutin. Terubus tuh. Tuh terubus. Tuh terubusnya. Satu hal lagi yang harus diperhatikan. Sebelum kita melakukan pemupukan, yang pertama, langkah-langkah pertama yang harus kita bersihkan itu gulma. Gulma di area batang itu harus dibersihkan dulu. Dikarenakan kalau masih tetap gulma itu banyak di area, maksudnya tidak dibersihkan gulma-gulma ya, rumput-rumput liar itu di area batang, meskipun kita mau kasih pupuk yang bagus, yang banyak, tetap hasilnya tidak akan maksimal, dikarenakan sebagian pupuknya itu diserap oleh gulma-gulma atau rumput-rumput liar. Itu cuman perbedaan. Kadangkala itu kan banyak yang kasih solusi tidak perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum pemupukan. Kalau saya itu membuktikan sendiri itu lebih bagus dibersihkan terlebih dahulu baru dipupuk, seperti itu. Nah, disiram lebih bagus, nggak apa-apa. Ditabur seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau kita rutin itu memupuk atau memberi makanan sebuah tanaman, itu tidak bakalan mendek-mendeken. Maksudnya itu subur terus. Tuh, cabangnya itu tinggal kita lilit pakai lidiaren. Sebentar lagi, ya mungkin 1 bulan lagi sudah merata pembentukan cabang itu. Ini kan ngipas. Nih, kalau pakai lidiaren itu kan bisa dibentuk ke 4 penjuru.
cuman sekarang masih kurang. Ini ditarik, sebentar lagi ditarik gini untuk membentuk cabang. Lanjut ke pemupukannya. Kayaknya ini Setka ada juga ini. Setka, Posca Plus sama Mutiara. Dimik sama yang punya kios Dimik. Tidak tahu hasilnya bagaimana, ya lebih bagus tapi bisa dipastikan. Pupuknya sekali, mungkin ada pertanyaan, pupuknya sekali pemupukan habis berapa kilo? Tidak banyak. Saya itu di 53 pohon. Ini saya pemupukan dari awal sampai sekarang, sampai dari awal tanam sampai umur 3 bulanan ini. Saya cuman menghabiskan setiap kali pemupukan itu 1 kilo. Tidak banyak. Yang penting, apa kata saya tadi, yang penting kita rutin. Yang kunci utamanya itu kita rutin pemupukannya. Meskipun mau pakai berapa kilo, habis berapa kilo, mau dikasih yang banyak, kan tetapi kita tidak rutin memupuk, ya bakalan kurang bagus hasilnya. Intinya seperti ini. Ibarat kita sendiri. Sekarang makan normal, besok enggak. Sekarang makan, besok enggak. Gimana hasilnya ke badan? Sama dengan yang makan apa? Dengan yang, maksudnya dengan yang makan sama yang tidak makan sama enggak? Hasilnya ke badan kan tidak sama, kan lebih sehat, lebih seger, lebih fresh yang makan. Waktu kita tidak makan, ya kan tenaga kita berkurang, keinginan kita ya mungkin dah kurang-kurang gimana dah ya, kurang sehat intinya. Ya kalau kita sendiri makannya tiap hari rutin, tidak sampai telat kan gimana? Sehat. Sama dengan tanaman juga seperti itu. Ingin tanaman subur ya kuncinya cuman satu. Tidak ruwet. Kita rutin untuk cara, maksudnya kita rutin merawatnya. Kadangkala 1 bulan dirawat, 1 bulan lagi enggak, 2 bulan lagi dirawat, 3 bulan lagi enggak, itu tidak bakalan maksimal. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa tanamannya sampean itu bagus, subur, cepat perkembangannya. Ya itu, saya tidak pernah telat untuk pemupukannya. Bukan membasmi hama-hama di daun, membasmi hama yang ada di dalam tanah, yang akan menyerang serabut-serabut kecil itu, akar-akar serabut yang kecil. Saya ditangani dulu, diantisipasi terlebih dahulu. Jangan pas kita kena penyakit, kena hama baru kita rawat. Itu tidak bakalan cepat sembuh. Bisa sembuh cuman lama lambat. Akibatnya ke tanaman itu terganggu. Tak perlu yang sembarang-sembarang. Cukup kita rutin. Wis bagus. Ya kalau kita pasang surut, merawatnya kadang dipupuk, kadang enggak. Kadang lebih, kadang enggak makan. Ya apa kata saya tadi, tanaman itu sama halnya
dengan kita. Kalau kita makan, 1 hari makan, 1 hari enggak, 1 hari makan, 2 bulan enggak, gimana? Sehat enggak? Enggak bakalan sehat. Tetap berkurang. Lanjut, ayo lanjut. Wah, ini kalau ada yang seperti ini agak diperbanyak. Digemburkan dulu tanahnya. Ini kan kemarinnya stres ini. Digemburkan dulu. Lalu kasih pupuk. Wis cukup seperti itu. Tuh. Agak diperbanyak ini. Yang seperti ini. Kenapa yang baru sembuh dari stres itu diperbanyak sama saya pupuknya? Karena itu tahap pemulihan. Sama juga dengan manusia. Kalau kita itu habis sakit, bagaimana untuk memulihkan tenaga, untuk memulihkan kesuburan badan, kesehatan badan? Ya kita harus genjot. Dari vitamin apa saja, makanan harus diperbanyak, ya seperti itu dah ceritanya. Menurut saya, tidak tahu kalau menurut para ahli-ahli senior, petani-petani durian. Kalau menurut saya seperti itu, cuman dosisnya harus dikira-kira kita nambahkan. Harus dikurangi, maksudnya tidak boleh berlebihan juga. Cara mengasih pupuk atau mengasih makan. Kalau seperti ini biasa, dosisnya biasa. Ya gulma diusahakan dicabut ya. Kalau seperti ini diusahakan dicabut yang deket-deket batang ini. Soalnya percuma kita ngasih pupuk, kasih makan, tapi diambil, maksudnya diserap sama tanaman atau rumput-rumput liar, ya kan percuma. Seperti ini lagi. Ini kan yang bawah sudah bagus nih. Kemarin kan stres nih, yang atas jelek nih, yang bawah ini bagus. Nah, nih. Ini yang bawah bagus. Kalau saya ini pribadi, ini dipotong. Ini potong. Cuman saya mau lihat dulu apakah bisa maksimal juga yang atas atau tidak. Kalau misalkan tetap kalah sama yang bawah, mau saya potong. Ini eksperimen ya, dibiarkan ini di eksperimen, ini percobaan. Tapi yang saya alami itu yang bagus ya harus dipotong. Yang ke atas ini dipotong ya. Cuman mengharapkan yang ini. Tidak tahu ini seperti apa ini. Hasilnya seperti apa. Eksperimen ini. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Apabila perkataan saya atau cara saya bermanfaat, ya mohon ditiru. Kalau tidak bermanfaat, ya dibiarkan saja. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.